bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlas Armana Putra NS dengan NIM 2304504502013 dari kelas B Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Konseling kognitif ini merupakan pedoman terstruktur bagi guru BK atau konselor dalam memberikan layanan konseling individual berbasis pendekatan kognitif, perilaku kognitif behavior modification atau yang biasa kita kenal sebagai CBM. Nah, pendekatan ini menekankan pada perubahan cara berpikir atau kognitif yang memengaruhi perasaan dan perilaku seseorang. Nah, tujuannya adalah membantu peserta didik mengubah pola pikir negatif menjadi lebih realistis dan positif, sehingga dapat mendukung perubahan perilaku yang lebih adaptif dan produktif. Nah, di dalam RPL yang saya paparkan ini, fokus layanan berada pada bimbingan belajar dengan topik utama membangun motivasi belajar melalui self-reinforcement. Konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami penurunan semangat belajar karena faktor internal seperti berpikir negatif, kebiasaan menunda, serta kurangnya kepercayaan diri. Kasus yang diangkat adalah seorang siswa atau siswi yang bernama Zahra. Zahra yang sering merasa tidak termotivasi untuk belajar dan menganggap usahanya sia-sia. Ia terbiasa menunda tugas sekolah, lalu menyesal setelahnya, sehingga memerlukan bimbingan untuk membangun kembali motivasi belajarnya. Nah, layanan konseling ini bertujuan agar peserta didik mampu mengenali usaha kecil yang telah ia lakukan, mengidentifikasi pola pikir negatif yang menggantikannya dengan pola pikir yang lebih realistis, serta mampu menerapkan strategi self-reinformation dengan memberikan penghargaan pada diri sendiri setiap kali berhasil menyelesaikan tugas. Nah, selain itu, konseling juga diharapkan dapat membangun motivasi belajar serta bertahap melalui penguatan positif dan terbiasa melakukan self-monitoring. Untuk apa? Untuk mencatat progres belajar serta reward yang diberikan kepada dirinya sendiri. Nah, tujuannya adalah proses konseling dilaksanakan melalui 4 tahap utama. Tahap yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Nah, tahap pertama di sini adalah di mana konselor membangun hubungan yang positif dengan konseli, menjelaskan tujuan kegiatan, asas-asas konseli seperti kerahasiaan dan kesukarelaan, serta membuat kesepakatan waktu dan aturan pelaksanaan. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu tahap transisi. Tahap transisi yaitu tahap ketika konselor memastikan kesiapan emosional konseli sebelum memasuki inti kegiatan. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu tahap inti, di mana seorang konselor membantu konseli mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, lalu membimbingnya untuk mengidentifikasi pikiran irasional serta membuat rencana perubahan perilaku. Konselor juga membantu menyusun langkah-langkah kecil yang realistis untuk mencapai tujuannya, disertai komitmen dalam bentuk kontrak perilaku. Kemudian yang keempat yaitu tahap penutup. Nah, tahap penutup ini menyimpulkan hasil konseling, evaluasi kegiatan, pemberian tugas lanjutan, dan penjadwalan sesi berikutnya. Nah, selain tahapan tersebut, RPL yang saya paparkan ini juga mencantumkan komponen materi layanan yang meliputi pemahaman tentang pemikiran negatif, konsep self-reinforcement. Contoh, penghargaan sederhana seperti mendengarkan musik atau istirahat setelah belajar, strategi self-monitoring, serta penerapan langkah kecil dalam menyelesaikan tugas. Nah, metode yang saya gunakan adalah konseling individual dengan teknik CBM. Sedangkan alat bantu yang digunakan berupa lembar kesediaan konseling dan alat tulis.
Nah, proses evaluasi dilakukan melalui dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu evaluasi proses yang berfokus pada pengamatan sikap, keterbukaan dan antusiasme konseli selama mengikuti sesi konseling. Kemudian kedua, evaluasi hasil yang bertujuan untuk menilai perubahan, pemahaman, sikap, perilaku konseli setelah mendapatkan layanan, misalnya meningkatkan rasa kepercayaan diri, kesadaran akan pentingnya motivasi, serta membangun, mengatur diri dalam belajar. Nah, secara keseluruhan, RPL yang saya paparkan ini menunjukkan bahwa layanan konseling kognitif perilaku tidak hanya membantu mengatasi permasalahan akademik, seperti menurunnya belajar motivasi, tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan pribadi peserta didik. Dengan menerapkan self-reinforcement dan mengubah pola pikir negatif menjadi positif, peserta didik diharapkan untuk tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri, bertanggung jawab, serta memiliki kebiasaan belajar yang efektif dan konsisten. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi atau pemaparan RPL yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.